Di sebuah rumah yang berukuran tidak terlalu besar, hidup sebuah keluarga kecil dan seorang anak perempuan bernama Mira. Hari ini ayah mau bercerita tentang sebuah keajaiban. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon. Dan kamu masih mendengarkan aku Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut atau kamu bisa langsung aja subscribe ke YouTube channel @suaratelpon ini. Dan teman-teman, terima kasih buat kamu sekali lagi yang masih mendengarkan 30 hari bercerita. Ini adalah hari ke-11 atau 12 ya, aku lupa. Terima kasih buat kamu yang selalu mendengarkan 30 hari bercerita, dan ini adalah sebuah cerpen lagi yang beri aku judul Keajaiban. Cerpen ini ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Keajaiban. Di sebuah rumah yang berukuran tidak terlalu besar, hidup sebuah keluarga kecil dan seorang anak perempuan bernama Mira. Anak ini sangat menyukai dongeng ayahnya. Sesaat sebelum tidur, ayahnya selalu menemani Mira untuk berdongeng di sampingnya. Tidak jarang mereka tertidur pulas berdua. Di kamar Mira, malam ini rutinitas itu terjadi lagi. Sang ayah yang sudah siap dengan dongengnya malam ini menghampiri Mira yang sudah menunggu di kamarnya. "Ayah, hari ini mau cerita apa?" tanya Mira yang sudah berbaring di tempat tidur melihat ayahnya datang. "Hari ini ayah mau bercerita tentang sebuah keajaiban. Dan jika kita percaya, keajaiban itu akan datang, Nak," jawab ayahnya sambil mempersiapkan diri dan berbaring di sebelah anak perempuannya. Seperti anak perempuan pada umumnya, Mira kecil sangat menyukai dongeng-dongeng ayahnya. Karena dari dongeng itu, ia bisa melihat dunia dari imajinasinya sendiri. "Jadi, cerita ini dimulai dari mana, Ayah?" tanya Mira yang tidak sabar mendengarkan cerita ayahnya. Cerita ini dimulai dari sebuah rumah kecil di dalam desa yang begitu rindang. Banyak sekali pepohonan di sana dan hiduplah seorang gadis mungil yang sangat lucu. Dia begitu menyukai bunga-bunga indah untuk ia rawat di rumahnya. Sang ayah mulai bercerita. Suatu hari, gadis mungil ini pergi menuju taman yang ada di tengah hutan. Ia mencari sebuah bunga untuk ia bawa pulang. "Bunga apa ya?" tanya Mira yang tidak sabar dengan cerita ayahnya. Bunga mawar putih. Sama seperti bunga favoritmu dan ibu," jawab ayahnya kepada Mira. Lalu gadis mungil ini pergi sendirian menuju hutan. Dan tak disangka, di tengah hutan ada seekor serigala yang menunggunya. Serigala itu tampak lapar. Dia menyergap gadis mungil ini. "Terus gadis itu dimakan serigala?" tanya Mira dengan begitu lugu dan penasaran kepada cerita ayahnya. Untungnya, gadis mungil ini begitu sigap. Ketika ia akan disergap oleh serigala itu, ia mengambil sebuah ranting pohon yang ada di sekelilingnya dan menusukkan ranting itu kepada mata serigala. Gadis ini bisa selamat, tapi kakinya tergigit oleh serigala dan bengkak sehingga ia tidak bisa berjalan lagi. Kakinya terluka begitu parah sehingga ia terjebak di hutan berhari-hari dengan kaki yang terluka. Ketika malam tiba dan hutan sudah sunyi, gadis ini melihat sebuah cahaya yang keluar dari hamparan mawar-mawar putih di depannya. Dia menyipitkan matanya agar bisa fokus dan bisa melihat dengan jelas dari mana asal cahaya itu. "Cahaya apa itu, Ayah? Kunang-kunang?" tanya Mira yang semakin penasaran dengan cerita ayahnya. "Bukan, Nak. Cahaya itu muncul dari kumpulan peri-peri kecil dengan sayap yang membuatnya bisa terbang." Gadis ini lalu berdoa agar kakinya bisa pulih dan ia dapat berjalan lagi. Tapi doa itu belum dikabulkan. Berhari-hari dia terjebak di dalam hutan dan tetap berdoa, tapi tidak kunjung mendapatkan jawaban. Tiba di hari ketiga, gadis ini sudah mulai lemas karena ia sudah kehabisan makanan. Dia tidak menyerah. Dan dia selalu berdoa agar kakinya bisa sembuh dan dia bisa pulang ke desa. Dan keajaiban itu datang. Doanya akhirnya didengar oleh peri-peri kecil itu. Ketika mereka menari-nari di atas bunga mawar putih itu, salah satu peri mendengarnya, lalu ia menghampiri gadis mungil ini. Dia tersenyum
dan mengeluarkan sihirnya untuk menyembuhkan kaki gadis mungil ini. Gadis ini sangat berterima kasih karena akhirnya dia bisa berjalan lagi dan pulang ke desa. "Apakah peri itu ada di dunia nyata, Ayah?" tanya Mira kepada ayahnya yang masih penasaran dengan ceritanya. "Bukan perinya, Nak, tapi sebuah keajaiban pasti ada di dunia nyata. Hal yang paling penting adalah kita tidak boleh menyerah dan selalu berdoa untuk mendapatkan keajaiban itu," jawab ayahnya sambil mengelus-ngelus rambut Mira. "Lalu, kelak apakah aku bisa berjalan seperti gadis mungil itu? Dan aku tidak membutuhkan kursi roda lagi?" tanya Mira kepada ayahnya. "Tentu, karena ayah dan ibu percaya dengan keajaiban. Kamu adalah keajaiban untuk kami, Nak. Itulah kenapa dulu ibu memberimu nama Miracle. Kami sudah menunggumu begitu lama, dan akhirnya kamu datang ke dunia," jawab sang ayah kepada Mira. "Tapi kenapa begitu aku datang, justru ibu meninggalkan kita di dunia, Ayah?" tanya Mira kepada ayahnya. "Mira, bagaimana jika besok malam kita bercerita tentang ibu? Kamu mau?"